Tidak banyak yang bisa kita lakukan di Antartika selain penelitian ilmiah. Kamu bisa melihat-lihat satwa liar seperti penguin dan anjing laut imut. Kamu juga bisa melihat paus berenang sesekali di sekitar sana. Antartika adalah salah satu dataran terbesar di dunia yang hanya dihuni oleh para ilmuwan dan peneliti dari seluruh dunia. Para ilmuwan ini menggali lubang menembus es yang cukup tebal untuk mempelajari udara zaman kuno dan bagaimana atmosfer bisa membersihkan dirinya sendiri. Mereka menggunakan bor spesial dan menggali lubang silinder sedalam 140 meter di bawah permukaan. Sebagian es ini berumur hingga 800.000 tahun dan merupakan indikator yang baik mengenai iklim di masa lalu. Penelitian ini mirip pengecekan kambium untuk menentukan berapa umur suatu pohon. Hanya saja, ini jauh lebih rumit. Penggalian itu mudah dan mereka memutuskan untuk menjatuhkan es ke dasar lubang guna melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka mendengar suara yang sangat tidak biasa. Kedengarannya seperti berada di pesawat luar angkasa yang melintasi banyak rintangan dan bebatuan yang saling menabrak. Tinggi nadanya berubah seiring semakin jauh es ini jatuh, mulai dari nada tinggi dan diakhiri suara rendah mirip detak jantung. Para ilmuwan bingung saat pertama kali mendengarnya dan menjatuhkan es lagi. Tapi alhasil, mereka mendengar jenis suara yang sama sekali lagi. Namun variasinya berbeda. Mereka tidak tahu apa yang ada di bawah sana dan yang lebih penting, kenapa suara semacam ini bisa terdengar. Antartika punya sejumlah gunung berapi. Banyak di antaranya berada di bawah lapisan es yang sangat tebal. Para ilmuwan menemukan 91 gunung berapi dan mengklaim masih ada lebih banyak. Dan itu berpotensi menjadikan tempat ini sebagai wilayah vulkanis terluas di dunia. Seraya melakukan penelitian ilmiah rutin, para peneliti menemukan banyak figur kerucut besar yang aneh. Ada yang sedalam 3 km di dalam es, dan yang lain menjulang hingga lebih dari 900 meter dengan lebar puluhan meter. Tapi di permukaan, semuanya sedatar lembaran kertas. Mereka mungkin menjatuhkan es ke dalam gunung berapi, tapi kemungkinannya kecil. Meski keberadaan gunung berapi bawah tanah ditemukan secara tidak sengaja, ada kemungkinan kecil pusat penelitian mereka dibangun di atas salah satunya. Kemungkinan besar, mereka bekerja di suatu area tempat penelitian iklim kuno jauh lebih mudah dan tidak seberbahaya di tempat lain. Mereka mengumpulkan sampel es dan mempelajarinya di laboratorium. Kegiatan ini mirip seperti menemukan serangga prasejarah di dalam batu ambar jutaan tahun lalu saat dinosaurus masih berkeliaran di bumi. Tapi alih-alih serangga kecil, para ilmuwan mempelajari debu, gelembung udara, garam laut, abu vulkanis, dan objek lain yang mungkin berasal dari lingkungan prasejarah. Mereka bisa mengetahui seperti apa iklim pada masa itu. Sampel es ini mungkin menunjukkan bahwa lapisan es barat Antartika meleleh saat iklim bumi memanas. Jika benar, ini mungkin akan terjadi lagi. Itu berarti akan ada peningkatan permukaan laut yang memengaruhi kota-kota pesisir dan pulau-pulau kecil. Tapi para ilmuwan belum yakin akan kebenarannya, meski ada beberapa bukti pendukung. Proses mempelajari sampel es dapat memakan waktu seminggu atau bahkan setahun, tergantung pada temuan mereka. Para peneliti menghancurkan atau melelehkan sampel sedikit demi sedikit. Dan layaknya kambium pohon, makin dalam lapisannya, makin jauh kita kembali ke masa lalu. Untuk mempelajari gelembung prasejarah yang terperangkap di dalam es, para peneliti harus menghancurkan sampel di ruang hampa agar udaranya tidak keluar selama proses ekstraksi udara dan memasukkannya ke botol. Ada berbagai instrumen dan perangkat untuk mempelajari sampel es, tapi karena sampel es ini sangat sensitif, tiap pengukuran harus dilakukan di dalam ruangan yang bersih untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Para ilmuwan harus mengenakan baju pelindung yang tepat dan berlapis-lapis sarung tangan yang terus-menerus disuplai udara. Hal terkecil seperti sidik jari saja dapat merusak sampel es ini. Para peneliti mencari pola tertentu untuk melihat perubahan komposisi atmosfer dan suhu. Tapi menjatuhkan es ke dalam lubang bukanlah ide yang buruk. Alasan kenapa es tadi membuat suara yang aneh sama dengan kenapa suara klakson mobil yang bergerak terdengar berbeda dibandingkan saat diam. Istilah ilmiah untuk fenomena ini adalah efek Doppler, yaitu perubahan yang jelas dalam frekuensi gelombang berkenaan dengan pengamat yang bergerak relatif terhadap sumber gelombang suara. Bukan berarti frekuensi suaranya berubah, melainkan hanya bergeser. Efek yang sama juga terjadi pada jenis gelombang lain seperti air dan cahaya. Tapi gelombang suara adalah yang paling populer dalam pembahasan efek Doppler.
Jadi, saat para ilmuwan menjatuhkan es ke dasar lubang, gelombang suara merambat lagi ke atas dan memantul di sekitar tabung sempit yang dibor para peneliti. Itu sebabnya suara piu-piu terdengar. Jangan lupa, es ini terjun sekitar 140 meter ke bawah. Kapal minyak menggali lubang di dasar samudera yang bisa sampai ribuan kilometer di bawah bumi. Kola Super Deep Borehole di Rusia adalah lubang terdalam yang pernah dibuat oleh manusia. Kedalamannya mencapai 12.200 meter di bawah permukaan dan butuh hampir 20 tahun untuk mencapai kedalaman 12 km ini. Di bawahnya masih ada setengah jarak lagi untuk mencapai mantel bumi. Kalau menurut skala bumi, lubang yang sangat dalam ini cuma seperti goresan di permukaannya. Lubang ini bukan untuk menggali minyak dan letaknya juga bukan di laut. Pengeboran ini dihentikan pada tahun 1992 saat para insinyur menyadari suhunya mencapai 37 derajat Celcius lebih tinggi dari yang mereka perkirakan. Lalu, lubang ini ditinggalkan dan kini menjadi lubang terbengkalai. Tapi sejauh inilah kita pernah menggali ke pusat planet. Seramnya, beberapa pekerja di situs itu mendengar suara-suara yang datang dari dalam. Di Yaman, ada lubang kuno di Barhut, bagian timur negara itu, di tengah-tengah padang pasir. Letaknya sebenarnya lebih dekat ke Oman daripada ibu kota Yaman, Sana'a. Lubang ini membuat para ahli dan penduduk setempat bingung. Tidak seperti lubang di Rusia dan Antartika, lubang ini bukan buatan manusia. Atau mungkin iya. Lubang ini sudah ada selama bertahun-tahun dan penduduk setempat mencoba menghindarinya. Mereka bahkan tidak suka membahasnya karena mengklaim lubang itu membawa nasib buruk bagi orang di sekitarnya atau siapapun yang membahasnya. Katanya, lubang itu dibuat untuk penjara roh, tapi banyak juga yang tidak percaya. Lebar lubang ini 30 meter dan dalamnya sekitar 100-200 meter. Kamu juga bisa mendengar suara aneh yang datang dari dalam. Namun, menurut beberapa ilmuwan, sumur ini hampir tidak memiliki sistem aliran udara dan hampir tidak ada oksigen di sana. Jadi kecil kemungkinannya ada seseorang atau sesuatu tinggal di sana. Challenger Deep di Palung Mariana juga menangkap sejumlah suara gemuruh rendah pada bulan Maret tahun 2016. Beberapa gemuruh ini diikuti suara memekik. Suara ini direkam dalam rentang waktu berminggu-minggu menggunakan mikrofon yang dibungkus titanium agar tekanan kuat titik terdalam di bumi ini tidak merusaknya. Mereka juga harus menurunkannya perlahan-lahan karena tekanan atmosfernya 1000 kali lipat dibanding di permukaan laut. Selama 23 hari penuh, mikrofon itu merekam suara kas paus yang lewat dan kapal yang berlayar dari permukaan dan bahkan suara gemuruh gempa bumi di sekitar sana. Tapi mereka masih belum tahu apa penyebab suara awal sebelumnya. Para peneliti tidak dapat menentukan apakah suara dari bawah Palung Mariana itu disebabkan oleh manusia atau alam. Mereka juga ingin tahu apakah suara ini memengaruhi kehidupan laut, seperti lumba-lumba dan paus yang mengandalkan ekolokasi. Mereka masih belum bisa mengetahuinya, tapi para ilmuwan memperkirakan bahwa laut sekarang kira-kira 10 kali lebih berisik dibanding 50 tahun lalu. Dengan perkembangan teknologi dalam pengiriman barang, kapal selam, dan bangunan bawah air, laut hanya akan makin berisik seiring berjalannya waktu. Aurora juga mengeluarkan suara, tapi jarang ada yang membahasnya. Suara ini biasanya terdengar saat aurora sedang terlihat jelas. Para ilmuwan selalu dibuat bingung apa penyebab suara letupan rendah yang muncul. Padahal letaknya sangat jauh di atas kita. Mereka menggunakan mikrofon khusus dan menemukan bahwa suara ini datang 70 meter di atas kita. Itu lumayan rendah dan suara ini disebabkan oleh muatan listrik yang kekuatannya meningkat di area aurora tertentu. Muatan listrik ini terhalang oleh badai magnetis yang menyebabkan aurora. Akibatnya, beberapa percikan api kecil yang terjadi di atas langit menyebabkan suara letupan yang samar tadi.